lihat di spot lengkap sampai ke jam-jamnya ya. Siap gitu ya Teh ya. Nanti Vina Siap ingetin Teh, lagi. setuju. Betul. Kita saling mengingatkan ya. Maju bersama. Pokoknya semangat dan benar-benar ya maksudnya jadi pengalaman aja. Iya. Tapi gimana itu Teh bisa dikoordinasikan? Kasihan yang 2 orang. Kurang tahu Teh Bun gimana semester sebelumnya. Udah itu Teteh udah dikonfirmasi ke Bunda Vinanya tapi sampai saat ini belum ada jawaban. Ya udah. Kasihan juga sih. Tapi belum ada jawaban gimananya udah langsung di chat waktu itu tuh. Untuk yang tugas teknis ya, yang Pak Teguh itu ya? Iya. Ternyata belum sampai saat ini belum ada responnya. Iya. Juga yang ketinggalan. Halo Teh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya yang Mr. Tesar teh ya masuk deadline spotnya kapan ya yang rangkuman Mr. Tesar? Kalau Mr. Tesar tuh tanggal 25 Bunda, tanggal 25 kalau nggak salah. Tapi jamnya itu kalau nggak salah jam 8 malam. Tapi nanti coba Vina cek lagi ya. Tanggalnya sih tanggal 25 1957 Teh. Berapa? Itu Teh 1957. MK apa? 1957. Hah? Iya. Oh iya, ya jam 8 kurang. Oh ya Allah, Ibu, padahal nanti 20.00. Masuk MK apa ya? Ke spot Bunda. Jadi ke Bunda bisa searching spot UPI di Google. Nggak, maksudnya masuk ke MK apa? MK apa? Oh, kalau yang Prof Tesar itu Vina kemarin lihat yang di Medlit ya Bun. Tapi kalau yang di Tekris boleh Bun dilihat juga. Setahu Vina sih kalau kemarin di Tekris itu cuma sampai Prof Teguh deh, sampai Dokter Teguh deh. Iya, yang Mr. Teguh. Tapi kalau yang Mr. Guy itu buat kapan yang sekarang mau dibahas? Yang buat Prof Tesar Bunda, yang buat nanti pengumpulan maksimum tanggal 25. Oh, yang Mr. Guy kapan? Kenapa? Yang resumenya harus dikumpulkannya Mr. Guy kapan? Guy Holmes itu di resume juga kah? Di resume juga kan? Sama katanya, Tevina. Kenapa? Katanya sama ya di resume yang Mr. Iya, sama di resume nah, cuma juga. yang Guy Holmes itu kalau nggak salah dia itu buat pengganti Tekris teh kalau nggak salah. Bukan bukan untuk pengganti Medlit. Oh, iya. Kalau yang tadi dikirim ke grup itu yang dari Teh Nadira itu apa? Kenapa, Bun? Kalau yang tadi pagi dikirim itunya apa yang pagi tadi tahu itu. Itu untuk Medlit apa Teh? Oh itu mah yang Marek Tesar yang pertama. Yang Tesar yang pertama Bunda itu mah yang awal pisan yang kita berjumpa dengan Kakanda kayak aus ya. Yang kuliah umum itu Teh ya? Maaf ya, aku lagi di luar mau parkirin dulu biasa, cari-cari uang tambah. Berarti Teh Nadira berarti yang sekarang buat deadline yang 25 ya? Iya. Ya yang sekarang akan dibahas. Betul, Teteh. Sip lah. Itu. Soalnya sudah mendekati deadline-nya ya. Oke, aduh. Meni resep abi ningalina, abi meni janten ka Bantos, satu nuhun ka sadayana. Teh Nuri, penggagas hebat. Iya, ini Teh Nuri yang ngajakin. Tur nuhun ya Teh Nuri. More Teh Nuri. Teh Nadira. Kalau yang tadi pagi itu masuk mata kuliah apa sayang? Oh, kalau yang tadi pagi yang transkripnya itu Teh yang untuk Medlit Teh. Medlit ya. Untuk Medlit yang buat dikumpulin tanggal berapa Teh? Tanggal 25 Sabtu ini Teh. Sama ya, berarti sama yang sekarang mau dibahas tanggal 25 juga ya? Iya. Jadi karena di spot Teh kan Bu Vinanya nulisin kuliahnya apa Prof Tesar ya, tapi emang nggak disebutin sih yang keberapanya. Jadi saya tuh agak keder juga Teh, agak keder yang mana? Iya.
Tapi kalau nggak salah Teh Afina Teh sempat konfirmasi juga sih, jadi kuliah Prof Tesar Teh dua-duanya ya yang diambil Teh. Betul. Yang Jadi tugasnya. kalau yang profesor itu masuknya ke medlit berarti. Medlit. Iya. Dua-duanya. Kalau yang Dua-duanya. Pak Teguh mah untuk Yang hari ini teknis. juga. Yang gimana Teh? Iya, kalau Prof Tesar dua-duanya buat medlit. Itu deadline-nya hari Sabtu. Oh iya. Iya, tanggal 25. Nah, kalau tekris mah yang Pak Teguh ya Pak itu Teguh, Teh. ya. Berarti yang hari ini juga buat yang nanti tanggal 25 ini kita ya, sama yang tadi pagi Iya. teteh transit itu ya. Iya. Itu. Aduh, banyak banget ya 25. Iya, kita diskusi sama-sama aja ya Teteh hari ini biar sama persepsinya. Iya benar Teh, makasih ya udah dibantu ya. Bentar-bentar Teh, jadi yang dikumpulin Teh, yang Mr. Tesar itu yang ke-1 sama yang kedua ya, yang kuliah umum sama yang kedua, yang pertemuan kita kedua. Ya. Iya. Iya, Jadi dua, Oke. dua, aduh. Yang baru mah belum ya, yang kemarin mah. Tapi Kemarin. memang harus bikin resume, tapi belum ada tugasnya ya. Jadi yang dikumpulin mah yang ke-1 sama yang kedua. Ya, berarti Teh ini yang sama Teh Nadira transit tadi pagi sama yang sekarang mau dibahas berarti ya? Iya. Yang sama yang kedua itu kata Bunda Vina masuknya ke yang medlit. Nah, pertemuan sama profesor yang kemarin sama yang kita nanti, yang keempat, gitu, 3 ke 4 ya kalau nggak salah. Nah, itu di tekris, nggak salah Bunda Vina tuh jadi 2 kali tekris tuh. Yang ada tentang komunismenya itu ya Teh ya kalau nggak salah Teh. Iya betul. Materinya beda-beda. Teh Apina. Ya, kenapa Bunda? Di share di WA ya itunya buat tugas teori kritis apa aja. Ya, gitu, jadi betul. kita nggak lupa gitu buat metodologi apa aja gitu pertemuan itunya materinya gitu. Iya, judulnya Teh, pakai judulnya Teh. Pakai judulnya ya. Di WA ya Teh Apina. Kita tolong. Terus sekali lagi Teh Nadira, pertemuannya yang kirim translate itu di grup mana ya? Oh, saya ngirimnya di grup. Kayaknya salah grup Teh, itu Teh di penelitian ilmiah. Saya masukin lagi ke ini atau ya. Ya, itu Teh terlalu banyak grup. Iya. Iya, makanya ini Teh kasih translate Teh Nadira di grup mana gitu. Oh, iya. Belum lagi dapat. Di sharing Teh minta tolong. Boleh mangga. Ini langsung saya share aja deh biar ini ya. Sip, hatur nuhun. Biar nggak lupa. Iya, sami-sami. Takutnya salah kirim Teh, tugas teknis dikirim ke medlit. Kemarin. Iya, sob. Aduh, ya Allah bingung. Ya, mungkin karena Pokoknya. Masih udah Nadira. Kalau ya Bun, kalau yang Afina tangkap, yang dari Bunda Vina itu ya kan kemarin tuh dengan Tesar tuh kan sampai 4 kali pertemuan ya, gitu kan yang Vina tangkap. Nah, Vina kira awalnya semua 4 pertemuan itu medlit kan, Vina kira semuanya medlit. Nah, ternyata pas Vina WA kemarin itu yang aku share di grup, ternyata kan 2 kali medlit, 2 kali tekris gitu kan. Iya. 2 kali itu termasuk kita pertemuan awal dengan Kakanda Tesar itu kan. Nah, jadi yang pertemuan 1 tuh yang waktu pertama banget ketemu. Yang keduanya itu yang waktu kita pabaliut teh gini kan pengen ngetranslatein. Terus ketiga yang kemarin itu udah masuk tekris berarti ya Bun ya. Yang masuk tekris. Kalau nggak salah tuh kalau berarti pertemuan keempatnya itu kita sudah nggak bareng sama, maksudnya gini pertemuan keempat sama profesor nanti berarti udah nggak bisa sudah tidak bisa lagi di resume ya, karena kan maksimal tanggal 25, benar nggak Bun?
Yang iya, Sedangkan kan kita pertemuan keempat sama profesor kan di awal Oktober. iya Ya kan? bukan bulan ini, minggu depan. Nah, ya jadi berarti yang sama profesor itu yang 3 kali aja itu Bun, yang di resume, berarti yang 2 kali yang di Medlit, yang 2 awal pertemuan, 1 kali kemarin yang di Tekris, gitu ya Bun. Jadi mungkin 3 pertemuan dibikin 1 resume gitu nggak Teh? Cuma kan kalau pasti kan bedanya sayangnya beda apa sih? Beda tanggalnya kan beda pertemuan beda tanggal kan, paling itunya aja gitu yang kita bedain, misalkan ini pertemuan tanggal sekian gitu kan ya, di hari apa gitu, terus nanti baru kajian isinya kayak gitu sih. Kalau Afina mah kemarin jadi dicantumin gitu tanggal pertemuannya kapan, tanggal pengumpulan tugasnya kapan, kayak gitu sih Bunda. Jadi biar nanti Bunda Finanya juga mungkin nggak salah waktu baca atau nilainya. Teh Afina. Ya Bun. Kalau yang Mr. Guy itu teh kapan pengumpulannya, kan harus ngeresum juga. Kalau kata Finama yang Mr. Guy itu mah dibikin dulu aja Bun. Karena biasanya kalau untuk tugasnya Bunda Vina selalu nge-share-nya di spot gitu, jarang secara personal Bunda. Jadi harus rajin ngecek spot masing-masing aja Bun. Iya gitu. Karena memang kemarin juga kalau nanyain tugas mah jarang sih Bunda Vina langsung personal gitu ke akunya. Jadi tiba-tiba aku kan kemarin kan cuma dikasih taunya gitu. Vin katanya, Vina katanya boleh dicek di spotnya kan untuk absensi gitu kan ya. Untuk absensi. Iya Bun, terima kasih. Nah, setaunya pas Vina lagi ngecek spot, aku kan iseng tuh ngecek tab satu-satu kan dari mulai materi gitu kan, monitoring apa segala macam. Pas aku iseng ngecek klik tugas, loh ada tugas gitu. Itu Bunda Vina tuh sama sekali nggak ada nge-share, ngasih tahu aku. Vin, Ibu nge-share tugas enggak? Cuma suruh ngisi monitoring aja. Itu kayaknya kalau aku nggak iseng-iseng ngeklik tugas, aku juga nggak tahu itu ada tugas. Beneran Bun. Kejutan banget ya saya. Saya tuh bingungnya tuh udah keder dengan ngomongnya mereka gitu, yang di resume teh naon gitu. Aku tuh udah bingung dengan mereka. Saya malah nggak ngerti Teh Apina. Aku kemarin ya sama si profesor hayang seuri cing demi Allah, nah yang seuri saya ngakak seorang teh ngomong naon, aku teh ngomong apa, ngoblak apa si Vina teh teuing. Kalau profesor ngerti syukur, ngerti apa, saya mah penting gitu doang, sekalian PPT-nya mau aku soalnya ngomong naon geus aku mau rek maca PPT-na we. Dari situ we lah ngerus semuanya dari PPT aja. Wes nggak mau pusing aku. Biar enggak aku mau nanya. Jadi bahagia pun kita anggap bahagia simpel dulu, nanti pertengahan jalan mah digaskeun we. Maaf, barusan nggak di-mute ya? Maaf ya, aku mute dulu sebentar ya. Sayang masih di luar. Ya. Mangga Teteh. Bunda sama Teteh maaf ya, nanti aku menyimak aja, soalnya ini bentrok lagi nih. Oh iya. Mohon maaf. Minta direkam aja ya Bunda Rita. Abdi ga menyimak. Masih di jalan Upi. Ibu Ella. Usum naon di UPI. Usum podcast. Kapan kita kopi darat? Tadi mah sahur Bunda, kita teh mau persiapan blended learning ya. Tadi Kak Abi tos nyariosna teh lah ya, nanti ikut blended cenah gitu. Insya Allah Bun, karena kan yang diutamakan itu buat orang Bandung ya. Abi kan Cianjur. Nanti ikut blended ya cenah gitu kata Bunda teh tadi mah. Orang Bandung berarti Cimahi terkasbat. Tapi yang sudah vaksin 2 kali gitu persyaratannya kalau dilihat dari itu. Iya betul Bunda, itu teh karena keputusan rektorat yang asalnya harus diganti, jadi harus vaksin 2 kali gitu Bun. Iya, betul. Alhamdulillah, Abdi mah atos. Bisa jauh vaksin teh
kege pas orok. Aduh, nya. Rumah Teh Apina sama Teh Nadira di Gerlong ini mah. Iya, di Gerlong. Ini aku lagi di Cimohai sekarang, lagi di luar kota. Maksudnya Aduh. luring siap ke rumahnya gitu. Oh, mangga dengan senang hati sok Vina mah. Nanti sama Teh Nadira juga bisa. Kan di Gerlong Tengah Teh Nadira ya. Iya. Kita ini main-main. Teteh, hari yang profesor itu berarti 2 file atau 1 file dibuatnya? Buat pengumpulannya, Bunda. Mana Bu? Bisa satu file aja Bu, tapi dibedain ya judulnya kayaknya Teh. Iya, dibedain. Kan beda juga pembahasannya. Yang kalau satu file di beda judul, rekumaha cikan aku nanya. Kayaknya Satu berarti file kan dua waktu yang berbeda ya. 2 waktu yang berbeda berarti di pertemuan di rame rumah aku teh. Berarti di pertemuan keberapa dan keberapa gitu ya? Iya, paling gitu aja Bunda. Jadi dicantumin pertemuan keberapa, terus sama tanggal aja. Jadi tanggal kita tanggal kita melakukan apa itu Teh? Kemarin Teh? Kuliah umumnya. Kan kuliahnya. Teh Apina share di WA ya, kayak tanggal apa waktu kita Zoom-nya gitu. Terus materinya apa biar kita gak lupa gitu ya. Ini sama Iya, Teteh betul. udah. Sama Teh udah. Nadira. Bisa saya salah ini ya. Teh Nadira. Ini. Iya. Share lagi di share lagi di grup ya. Berarti dibuatnya satu file aja, tapi di 2 judulkan gitu resumenya. Enaknya sih gitu meren ya Bu ya. Satu file Iya. aja dah. Setuju Dan itu gitu. kalau banyak-banyak Bisi olah. kececer juga. Kalau yang nggak ikut Tekris mah berarti nggak harus ngumpulin resume ini kan ya Tekris? Ya kayaknya. Saya juga belum ngambil dah. Untuk belum ngambil Tekris Bu, kemarin meskipun tidak ngambil, tapi untuk yang profesor ini mah tetap di resumenya sampai yang akhir Bunda. Oh gitu. Jadi kalau udah ngambil Tekris harus ngumpulin resume Tekris juga Teh? Iya, kalau yang ngambil Tekris macet. Cuma yang kemarin kan ada nih yang nanya ke saya, Teh gimana ya, saya mah baru ngambilnya Medlit aja gitu. Tapi ternyata yang Medlit kalau misalkan tugasnya dengan judul resume, halo sayang, dengan resume profesor, itu berarti kemarin itu loh Bun, itu tetap gitu. Jadi profesor semuanya di resume. Nah cuma yang untuk Profesor Holmes itu Afina juga belum nanyain ya, karena memang Bunda belum ada instruksi di spot. Iya. Bentar Teteh, kalau yang Profesor bagian Tekris itu memang membahas tentang Medlit atau Tekris ya? Soalnya rasanya kalau simpelnya gitu, untuk yang sudah ngambil Tekris, ngumpulin tugas Tekris, asa kumaha gitu. Tapi kemarin mah kalau yang saya lihat profesor memang tentang teori-teori kritis ya, dari sejarah awal kenapa maksudnya ada pemahaman sampai sekarang neoliberalism gitu kan, dari yang dari yang praktis yang dari Karl Marx kayak gitu kan, itu kayak contoh apa sih, kayak pandangan-pandangan plus sejarah ada liberalism sekarang ini kan. Kalau yang saya tangkap gitu ya kan, itu sih sebetulnya maksudnya udah teori kritis ya Teh ya. Iya betul. Teteh ingin konfirmasi ya. Kalau kata saya mah itu tuh yang 3-3 Mr. Bayu, Mr. Tesar itu kan 3-3-nya tuh Tekris. Kalau Medlit mah nggak akan ngebahas yang kayak gitu. Kalau metode penelitian, kalau Pak Teguh itu juga Tekris. Tekris, iya. Tapi yang metode penelitian yang melibatkan anak sebagai dalam penelitian itu siapa yang ngasih? Profesor. Prof Teguh kan? Iya, nanti dua-duanya kan.
Itu Marek Marek Tesar kalau tidak salah, salah. Bu Ami. Yang kemarin sama Teh Nadira ya. Yang sebelah kiri kamu sebelah mana? Yang aku teh nanya bagaimana mengajak anak yang selalu berubah-ubah itu dina materi naon sih aku lupa ya. Marek itu teh yang kedua. Bukan betul. Yang ke satu Kurang ini kita makan. Oh, tarik itu 3 kali ya? Bu, Ibu. Nyuap dulu. Oke. Nah, kalau yang ke satu kedua itu medlit Bu Ami benar. Nah, yang ketiga kemarin Pak Teguh sama Prof Gai itu teknis memang. Itu kemarin yang Vina tangkap mah. Jadi kedua Prof Tesar mah jelas medlit ya, karena kan dari metodologi researching children itu udah pasti medlit. Nah, yang kemarin yang ketiga itu yang Afina ngacoblak setting ka mana eta, nah itu tekris. Terus yang betul setuju. Tekris. Kalau yang guys tekris. Itu buat penggaris. Iya. Makanya kemarin teh Vina teh dijadiin host ya. Ngahulang, ayo pikir apa? Mana aku telat. Kalau di spot tekris memang tidak ada tidak ada tugas resume untuk Prof Tesar bagian tekrisnya ya. Jadi misalkan mungkin bagian medlit di spot medlit, tekrisnya di spot tekris gitu. Bentar ya sayang. Aku di grup aku chat sama Bu Tina bentar ya. Aku SS dulu. Yep. Nuhun teh. Iya. Apa mau dimulai dulu aja gitu Teh? Iya, ayo atuh. Mulai aja Teh Nadira. Supaya rekaman di bursanya nggak terlalu panjang. Betul. Iya, tapi ini mah kita sambil diskusi aja ya, Teteh. Bisa ada yang punya pandangan lain karena apa ya sebenarnya pas ngedengerin kuliahnya Profesor yang pertama teh banyak istilah-istilah yang kurang familiar, jadinya teh diterjemahinnya teh agak-agak ini gimana ya maksudnya kemana gitu. Nanti kalau misalnya pas pas pembahasan misalnya ada yang tetap punya pandangan lain, mangga ini mah langsung aja disampaikan gitu. Nah, karena mending saya nggak usah share screen aja nggak apa-apa gitu ya Teh ya, atau gimana? Kalau misalnya saya share screen Teh perlu dijadiin host dulu sama Teh Risa. Iya mangga. Oke. Nah, sekarang ini pas kuliahnya Prof Marek Tesar yang pertama yang memang bagian introduction-nya tuh panjang, tapi yang saya tangkap mah, jadi di bagian introduction ini Profesor Marek tuh menyampaikan kalau selama pengkajian di bidang PAUD, nah ini tuh kita nggak bisa memisahkan antara teori dan metodologi gitu. Jadi itu akan selalu berkaitan karena kalau misalnya metodologi kan akan nyambungnya ke cara kita berpikir, cara kita menganalisa si permasalahan yang akan jadiin bahan penelitian kan ya gitu. Dan dengan adanya teori nanti dia yang akan melandasi si penelitian kitanya gitu. Nah, kemudian saya sambil buka catatan juga. Nah, ya, jadi
Kenapa sih teori ini penting? Karena pada perkembangannya si kajian mengenai PAUD ini tuh mengalami pergeseran dari cara kita melihat si permasalahannya gitu, dari kerangka berpikir kitanya atau kerangka teorinya gitu. Jadi kalau yang sebenarnya ini jadi nyambungnya ke pertemuan yang kedua juga sih ya. Jadi ketika dulu kalau ada penelitian mengenai anak-anak, yang dilihat tuh anak-anaknya hanya sebagai objek, tapi ternyata setelah berkembang kita pun bisa mengambil kayak nilai atau ada knowledge yang bisa kita ambil dari si anak-anaknya gitu. Nah, terus di bagian sini Profesor Mareknya itu ngasih ilustrasi gambar anak-anak yang sedang melakukan kegiatan di kayaknya center buat penelitian anak-anak gitu. Nah, di situ dari gambar ini kita bisa mengambil 3 faktor yang akan terus berkaitan dengan si penelitian gitu. Yang pertama itu faktor-faktor biologis, itu tuh bisa kita lihat dari kayak kondisi fisik si anaknya gitu, dengan apakah itu ke perkembangan si anaknya atau misalnya kondisi fisik real si anaknya gitu, apa yang terjadi ke anaknya. Terus juga ada social construct, itu kalau Profesor Marek ngasih contohnya tuh ke lingkungan sekitar tempat si anak-anak ini berada gitu. Misalnya kalau Profesor Marek lagi meneliti anak-anak yang ada di ruangan ini ya, ruangan ini yang akan jadi salah satu faktornya. Kalau misalnya Profesor Marek dan di poin yang ketiga itu ada material and discursive entanglement. Nah, ini tuh sebetulnya masih gabungan antara faktor yang pertama dan kedua gitu. Jadi kondisi fisik anaknya atau kondisi lingkungannya, tapi bisa juga kalau saya mengartikannya kayak mungkin entah gagasan-gagasan yang muncul selama proses penelitian itu gitu. Nah, kalau di sebelah kanan yang warna biru ini, Profesor Marek tuh menyebutnya ini tuh ada approach mengenai cara memandang si anaknya. Kalau dari pemaparannya Profesor Marek, saya memahaminya ini tuh bagaimana cara orang dewasa atau peneliti untuk melihat si anak-anak gitu, sebagai apa si anak-anak ini dalam penelitian gitu. Nah, kalau yang Profesor Marek itu mengambil penjelasan itu secara historis. Jadi kebetulan karena beliau mungkin orang New Zealand ya, jadi beliau akan ngambil kejadian-kejadian yang terjadi di sana gitu. Jadi ketika dulu waktu masih zaman ekspedisi waktu zaman kan, karena New Zealand itu ditemukan sama James Cook ya kalau nggak salah. Jadi ketika James Cook datang dari Eropa ke New Zealand, itu kayak mungkin dia melihat ini sebuah tempat baru yang belum dijamah orang, dan ternyata di sana ada anak-anak gitu. Pas dia lihat kondisi anak-anaknya itu mungkin berbeda sama kondisi anak-anak yang dia temukan di Eropa. Mungkin kalau di Eropa anak-anaknya sudah udah kenal pendidikan, atau mungkin orang tuanya kayak mengajarkan nilai-nilai ke anak-anaknya, tapi mungkin James Cook-nya melihat anak-anak yang dia lihat di New Zealand pada zaman itu tuh berbeda gitu. Saya juga kurang tahu sebetulnya gambaran anak-anak seperti apa yang dia lihat, tapi karena Profesor Mareknya pandangan savage childhood ini terkesannya rasis gitu. Jadi mungkin dia melihat kayak si anak-anak yang dia lihat itu mungkin anak-anak yang belum teredukasi gitu kasarnya. Nah, kemudian si waktunya berubah juga, berkembang. Kemudian New Zealand kan akhirnya jadi koloni Inggris ya kalau nggak salah. Dia jadi negara yang diduduki oleh negara lain gitu, dan dia
akhirnya mungkin orang-orang di sana melihat apa ya yang terjadi ke anak-anaknya itu mengalami pengaruh juga gitu. Anak-anak yang berada di suatu negara yang dikolonisasi itu juga akan menjadi anak-anak yang terkolonisasi gitu. Apakah itu dari kondisi fisiknya atau misalnya dari mindset si anak-anaknya kayak gitu. Nah, mungkin ini kurang lebih sama sih ya di CV sama colonized childhood ini. Jadi si anak-anak itu dilihat ya sebagai anak-anak aja gitu. Kalau colonized childhood dilihatnya anak-anak itu seperti orang dewasa yang manusia yang belum mencapai tahap menjadi dewasa gitu. Jadi mungkin akan ada hal-hal yang diabaikan atau misalnya hal yang nggak dianggap penting dari anak-anak itu gitu. Mungkin ketika anak-anak dilihatnya sebagai colonized childhood, jadi apakah itu pendapat si anaknya atau keinginan anak-anaknya itu mungkin dilihatnya bukan sebagai sesuatu yang berpengaruh untuk orang dewasa atau mungkin sekitarnya gitu. Nah, terus saya sambil ambil contekan. Nah, kemudian berkembang lagi jadi ke yang development childhood. Nah, di development childhood ini, Profesor Morekni itu nyebutin kalau di sini tuh kita melihat kita tuh dapat ilmu bukan dari hal yang kita dapat dari orang tua, bukan sesuatu yang diceritakan dari mulut ke mulut gitu, tapi ada basis yang yang validnya gitu, apakah itu teori atau itu pendapat. Jadi ada landasan-landasan keilmuan yang membantu kita ketika akan melihat suatu kondisi anak-anak gitu. Tapi di masa developmental childhood ini si anak-anak tetap masih dilihat sebagai objek gitu, belum belum dianggap punya pendapat yang bisa berpengaruh untuk sekitarnya begitu. Nah, sedangkan ketika kita beralih ke agentic childhood, di mana agentic childhood ini? Nah, ya kalau di agentic childhood ini si anak ini tuh sudah mulai dilihat nih keberadaannya gitu, pendapat-pendapatnya udah mulai dianggap penting, udah mulai orang dewasa mulai mendengarkan suara dari anak-anak gitu, meskipun masih sama gitu, anak-anak tuh ya orang manusia yang belum dewasa kayak gitu. Nah, tapi mulai kayak mulai dilihatlah si posisi si anak-anak tuh di lingkungan tempat dia berada gitu, dan itu pun di akhirnya di tahun 1980-an ya kalau nggak salah si agentic childhood ini. Nah, kemudian di tahun 90-an itu ada yang namanya UN Convention untuk mengenai hak anak gitu. Nah, di situ tuh mulai dikuatin juga kalau anak-anak punya hak yang harus dipenuhi, anak-anak pun berhak didengar, anak-anak berhak memberi pendapatnya kayak gitu. Jadi mulai di situ tuh anak-anak mulai dilihat sebagai entitas yang punya pengaruh yang penting gitu. Nah, di sini tuh kita sudah mulai masuk ke masa yang post-structural childhood begitu. Setelah yang keluar UN Convention ini yang tentang hak anak-anak begitu. Dan kemudian yang terakhir itu ada developmental sama post-structural ya kalau nggak salah di sini tuh. Post-structural sama post-human di sini. Kalau post-structural di sini tuh gimana? Bentar ya, saya baca dulu sedikit. Oh iya.
Jadi kalau di post structural ini si anak-anak tuh kita bisa kita edukasi dan tetap ada nilai yang bisa kita ambil dari si anak-anak ini gitu. Karena ketika di masa post structural ini orang-orang udah mulai berpikir nggak ada kebenaran yang nggak ada kebenaran yang single teh, nggak ada kebenaran yang satu gitu. Jadi kita bisa mencari kebenaran-kebenaran lain untuk di-compare atau misalnya kita mencari pandangan lainnya kayak gitu. Dan kemudian masuk ke eranya post-human childhood. Nah, di sini anak-anak tuh udah mulai punya posisi yang lebih besar di masyarakatnya, atau bahkan si anak-anak tuh dia bisa punya pengaruh ke lingkungan sekitarnya begitu. Kalau di sini tuh kayak anak-anak, orang dewasa, dan objek-objek lainnya, benda-benda yang ada di bumi ini tuh saling berkaitan begitu dan saling mempengaruhi. Berarti di sini kita dengan approach-nya yang si post-human ini, mereka udah melihat anak-anak sebagai entitas yang mungkin setara sama orang dewasa kayak gitu. Jadi udah nggak dikecilkan lagi si posisinya tuh begitu. Nah, ini kemudian beralih ke ini. Profesor Marek tuh sempat menyinggung soal buku yang yang dia terbitin bersama peneliti-peneliti lain mungkin ya. Nah, di sini tuh yang saya pahami di buku ini tuh banyak menceritakan tentang kondisi dunia saat ini, baik itu secara global dan khususnya sama apa yang terjadi ke anak-anak gitu. Jadi bagaimana sih dunia yang sekarang ini punya impact ke anak-anak begitu. Nah, di sini tuh jadi gimana dia mengambil, kalau di sini misalnya lihat salah satu contohnya aja ya, secara historis gitu. Jadi mungkin kejadian-kejadian yang terjadi di suatu masa pada suatu tempat itu punya pengaruh ke anak-anak yang hidup di masa itu juga, seperti tadi gitu ya. Jadi ketika zamannya masa eksplorasi itu sampai ke masa sekarang kan terjadi perubahan gimana cara orang dewasa melihat anak-anak gitu, dan juga secara kultur dan sosial mungkin kayak kebiasaan atau pandangan di satu negara bisa sangat berbeda kalau kita melihat ke negara lain gitu. Dan juga termasuk ke kebijakan-kebijakan yang diambil sama negara gitu yang akan berimpact ke anak-anak, khususnya kalau kebijakannya ya berkaitan sama pendidikan atau isu-isu anak atau hak asasi anak-anak kayak gitu. Dan di dunia sekarang yang sudah semakin global, salah satu ada dua aktor atau dua subjek yang akan selalu mengalami akan selalu mengalami ketimpangan gitu. Apakah itu ketidakadilan atau dia harus lebih struggle dibanding kelompok lainnya gitu. Dan dua kelompok itu adalah anak-anak dan orang miskin gitu. Jadi apakah mereka mungkin kalau orang miskin jelas gitu ya, mereka nggak kesulitan untuk mendapatkan akses yang sama kayak orang-orang lainnya atau orang-orang yang tingkat ekonominya lebih di atas dia gitu. Dan kalau anak-anak mungkin dia mengalami ketimpangannya mungkin ketika dia ingin berpendapat atau ketika dia ingin menyampaikan keinginannya kayak gitu, pasti ketika ada anak-anak dan orang dewasa
pasti akan ada gap ketika mereka mau menyuarakan pendapatnya kayak gitu. Itu yang saya pahami ya teteh-teteh gitu. Mangga kalau misalnya ada pandangan yang lain gitu. Nah, kemudian kita bergeser ke slide selanjutnya. Nah, yang ini. Ini tuh Profesor Marek sempat flashback lagi sih ya ke slide yang pertama, tapi kurang lebih sih isinya ya sama gitu. Kalau dunia pendidikan anak usia dini itu sangat dinamis dan dia sangat dipengaruhi sama teori yang sedang berkembang saat itu dan dipengaruhi sama pandangan yang ada di orang-orang pada masa itu gitu. Nah, di sini tuh Profesor Marek berangkatnya dari dari United Nations juga kalau nggak salah di sini tuh. Jadi kayak semakin meningkatnya awareness dunia terhadap si anak-anak, dunia anak-anak gitu. Jadi kita mulai mencoba melihat bagaimana si anak-anak tuh melihat dunia sekitarnya gitu. Makanya Profesor Marek itu mengambil ilustrasi anak-anak yang lagi mengamati si penelitinya gitu. Dia mencoba untuk mencari tahu apa sih yang mungkin ada di pikiran anak-anaknya begitu. Dan dengan mereka memposisikan anak-anak ini sebagai entitas yang sebagai entitas yang layak untuk diperhitungkan atau layak untuk dilihat gitu. Nah, akhirnya si posisi anak-anak ini pun jadi semakin masuk ke dalam kajian akademis gitu. Jadi mulai muncul pertanyaan kayak dunia anak-anak itu yang seperti apa sih gitu, atau anak-anak itu yang seperti apa gitu. Ini kan nanti akan jadi masuk lagi ke anak-anak yang di mana gitu, atau anak-anak yang seperti apa gitu. Kita akan mulai menggali karena anak-anak di setiap negara atau di setiap tempat itu pasti berbeda satu sama lainnya gitu. Dan kita juga mulai menggali si posisinya anak-anak di masyarakat ini seperti apa sih gitu, dan bagaimana dia melihat lingkungan sekitarnya atau bagaimana dia melihat orang-orang yang terlibat di hidup si anak-anak itu sendiri gitu. Terus bagaimana si anak-anak ini bisa berkontribusi buat lingkungannya kayak gitu. Atau misalnya lebih jauh lagi si anak-anak itu melihat lingkungannya seperti apa sih kayak gitu. Nah, itu kan satu pandangan yang mungkin dianggapnya baru di dunia pendidikan, karena kalau zaman dulu anak-anak hanya dianggapnya sebagai objek gitu. Ketika orang dewasa meneliti anak-anak, mereka hanya melihat si anak-anak itu dari luarnya aja gitu, tapi mereka nggak mencoba menggali dari perspektif anak-anaknya itu seperti apa kayak gitu. Nah, mungkin ini ada sedikit nah ini oke, dan nah ini tuh ada sedikit intermezzo dari Profesor Mareknya. Dia bercerita mengenai antroposen gitu. Nah, di antroposen ini dijelaskan oleh Profesor Mareknya itu adalah suatu kondisi di mana dunia yang sedang kita tinggali ini berada pada kondisi saat ini gitu. Jadi dia nggak bisa mundur lagi kondisinya ke kondisi di masa lalu gitu. Jadi karena dunia itu selalu berkembang, orang-orang berinovasi, dan apa kejadian yang terjadi di dunia kan akan selalu maju gitu. Kita nggak bisa memundurkan kondisi yang terjadi sekarang begitu. Dan dengan segala perubahan dan perkembangan yang terjadi di dunia, pasti akan ada hal yang positif dan negatifnya gitu. Dan tentu saja hal itu akan berpengaruh ke anak-anak
begitu. Jadi mungkin kalau misalnya di zaman dulu ini sih pendapat saya ya Teh ya, setelah saya mendengarkan penjelasan Profesor Mareknya gitu. Saya jadi mengambil kesimpulan kalau mungkin di zaman dulu misalnya entah di zaman kerajaan atau masa-masa sebelum Perang Dunia itu anak-anak hidup di dunia yang mungkin saat itu sumber dayanya masih banyak, alam kondisi lingkungannya itu belum banyak yang rusak misalnya gitu, atau kalau zaman sekarang kan kayak lingkungan tuh udah polusinya tercemar atau udah mulai banyak yang kesulitan mendapatkan air, mendapatkan makanan kayak gitu. Nah, sekarang kalau di zaman dulu mungkin masalah-masalah itu belum muncul gitu karena manusianya juga belum banyak dan belum banyak hal yang terjadi sama si dunia ini. Nah, kalau sekarang kita lihat anak-anak yang hidup zaman sekarang tuh dia hidup di dunia yang mungkin kasarnya udah rusak gitu, dunia yang sumber dayanya semakin berkurang atau bahkan banyak yang sumber daya yang semakin menipis gitu, atau misalnya kondisi lingkungan yang sudah nggak begitu, yang udah nggak sebaik dulu gitu, entah itu dari udara, dari air dan lain-lainnya gitu kan, atau perkembangan teknologi yang mungkin jauh berbeda dari zaman dulu gitu yang dialami oleh anak-anak di masa lalu gitu. Jadi jadi mungkin peneliti-peneliti sekarang tuh dituntut untuk selain dia berkontribusi terhadap keilmuannya, si peneliti pun harus melakukan kajian yang bisa membawa kebaikan atau membawa manfaat untuk si anak-anak itu sendiri gitu. Karena kan seperti yang tadi disampaikan, kalau anak-anak itu salah satu kelompok yang yang masih termarginalkan gitu, mereka masih punya keterbatasan gitu. Jadi apa sih yang bisa dilakukan oleh peneliti di bidang pendidikan ini supaya anak-anak punya kehidupan yang lebih baik lagi atau mereka punya kesempatan yang lebih luas lagi begitu. Nah, kalau di sini tuh Profesor Marek kembali menunjukkan kalau kajian di dunia pendidikan itu sudah mengalami berbagai perubahan begitu. Yang pertama itu biasanya kalau di zaman dulu mungkin metodologi atau approach yang banyak dipakai itu di kuantitatif gitu, karena mereka menganggap kuantitatif itu sangat objektif dan dia sangat representatif gitu, karena kalau kuantitatif kan dia butuh sampel yang banyak dan banyak langkah-langkah penelitian yang membuat si kuantitatif ini tuh unggul gitu dibandingkan kualitatif seperti itu. Tapi ternyata setelah di dunia pendidikan itu semakin berkembang, ternyata kualitatif pun menawarkan satu hal yang mungkin berbeda dari penelitian kuantitatif gitu. Salah satunya penelitian kualitatif, dia membuat si peneliti itu lebih fleksibel. Dia membuat peneliti nggak terpaku dengan apa yang udah dia rumuskan di awal gitu. Jadi ketika penelitinya menemukan hal yang berbeda atau misalnya hal yang di luar asumsinya dulu atau hipotesisnya dulu, si peneliti itu masih bisa meramu lagi gitu si penelitiannya. Dan salah satunya itu mengenai objektivitas dan subjektivitas gitu. Kalau di zaman dulu mungkin penelitian itu yang dituntut dia harus objektif, dia harus adil gitu melihatnya dari kacamata yang adil gitu, yang objektif. Nah, tapi ternyata penelitian yang sekarang tuh kita membutuhkan subjektivitas juga gitu, karena dengan adanya subjektivitas itu subjektivitas itu yang sebenarnya membawa kita, kenapa sih kita mau meneliti suatu masalah gitu, dan
biasanya juga kan kita memilih suatu teori atau metodologi itu kan dari subjektivitas si penelitinya juga gitu. Jadi subjektivitas di sini tidak diartikan sebagai hal yang sepenuhnya jelek atau sepenuhnya salah gitu. Tapi kita pun ada kalanya kita boleh kok memunculkan si subjektivitas kita ini untuk mendukung si penelitiannya kayak gitu. Tapi pastinya mungkin hubungan antara subjektivitas dan objektivitas ini akan terbentur sama masalah etik mungkin ya, kayak si hasil penelitiannya kayak gitu. Mungkin subjektivitas di sini tuh akan pasti punya batasan-batasannya sendiri gitu, sejauh mana kita bisa memunculkan si subjektivitas itu. Nah, kalau yang removing dualism sih ini sebetulnya salah satu dampak juga dari berkembangnya dunia pendidikan gitu. Jadi kalau zaman dulu si objeknya ya anak-anak, terus orang dewasanya itu orang yang dianggap paling tahu atau dianggap yang punya penelitiannya gitu. Jadi semua pendapat itu diambilnya dari orang dewasa gitu. Nah, kalau misalnya nature or culture atau good or bad itu jadi kayak mungkin penelitian tuh terkesan melihatnya hanya hitam putih gitu. Padahal kalau misalnya kita menggunakan metode kualitatif, kita pun bisa melihat zona-zona yang mungkin berada di ranah abu-abu gitu. Jadi kita bisa lebih menggali lebih dalam si penelitian yang kita lakukan. Itu. Nah, kemudian perubahan paradigma yang kedua itu, kalau nggak salah itu berkaitan dengan metodologi penelitiannya ya. Saya sambil baca-baca lagi. Nah, ya ini salah satunya berkaitan dengan apa sih yang mendasari kita melakukan penelitian gitu. Apa sih hal yang ingin kita cari di penelitian ini gitu. Jadi di sini kita harus menggali secara dalam hal-hal apa saja yang ingin kita temukan jawabannya, termasuk salah satunya caranya itu dengan memilih si metodologi apa yang akan kita gunakan gitu. Karena balik lagi Profesor Marek selalu menegaskan kalau metodologi dan teori itu adalah dua hal yang nggak bisa kita pisahkan gitu. Mereka akan selalu akan selalu bersamaan gitu datangnya selama kita melakukan penelitian tuh begitu. Dan juga kalau kita berbicara dengan metodologi, kita akan kita akan dituntut untuk mencari tahu lebih jauh lagi si peneliti itu posisinya akan sejauh mana sih di penelitian gitu. Atau misalnya apakah si penelitinya hanya akan observasi aja, akan melihat aja, atau dia akan masuk dan mencoba mengambil perspektif orang-orang yang menjadi objek penelitiannya kayak gitu. Dan akan berhubungan juga dengan cara kita mengumpulkan data gitu, data-data apa saja yang akan berkontribusi untuk penelitiannya. Karena Profesor Marek ini kan dia mungkin sedikit nyentrik juga gitu. Dia mengambil data-data penelitian itu dari gambar anak atau cerita-cerita anak kayak gitu. Profesor Marek tuh nggak menutup kemungkinan hal sekecil apapun bisa dijadiin data gitu untuk penelitiannya. Dan juga yang terakhir tentu saja si orang yang diteliti itu akan diposisikan seperti apa gitu. Apakah dia akan jadi objek aja, dia akan jadi orang yang bisa ngasih masukan ke penelitiannya, atau bahkan apakah si anak-anak itu akan dilibatkan dalam penelitiannya kayak gitu. Dan kemudian ada ini nih, Profesor Marek itu sedikit menjelaskan antara perbedaan metodologi dan metode. Kalau menurut pandangannya beliau sih, kalau metodologi itu cara pandang si penelitinya gitu ya, yang mendasari
penelitian yang sedang dia lakukan. Tapi kalau metode itu langsung ke aktivitas atau kegiatan atau hal-hal apa saja yang dilakukan sama si penelitinya untuk mengumpulkan data-data penelitiannya, kayak gitu. Nah, kemudian slide ini tuh harusnya ada ini ya, metodologi. Oh iya, udah ini kita udah Nah, di sini tuh mungkin Profesor Mareknya kayak semacam men-challenge peneliti aja gitu, men-challenge orang-orang yang mengkaji dunia pendidikan anak itu hal-hal apa aja sih yang bisa kita lakukan, atau hal apa saja yang bisa kita cari, yang kita gali selama kita melakukan penelitian gitu. Kita juga harus melihat ke metodologinya, atau misalnya kita lihat data-data apa saja yang kita butuhkan gitu, atau misalnya gimana sih supaya si penelitian yang sedang kita lakukan ini punya manfaat, akan punya impact ke dunia pendidikan dan khususnya ke anak-anak yang nanti akan merasakannya, kayak gitu. Jadi ini tuh kayak semacam challenge aja sih buat peneliti atau orang-orang yang berkecimpung di dunia pendidikan, kayak begitu. Nah, kemudian selanjutnya Profesor Marek itu ngasih contoh penelitian-penelitian yang dia lakukan selama ini mungkin ya. Jadi kalau saya lihat sih penelitiannya emang bukan penelitian yang tradisional gitu. Ini penelitiannya cukup menarik juga karena dia bisa mengkaji sesuatu yang mungkin nggak terpikirkan sama orang lain sebelumnya gitu. Kayak dia mencari hubungan antara anak-anak dan lingkungannya, atau bagaimana anak-anak melihat hewan peliharaannya gitu kan. Itu hal yang mungkin kalau zaman dulu itu nggak akan dianggap sebagai penelitian yang yang bisa diperhitungkan gitu. Tapi kesannya si penelitian Profesor Marek ini sederhana, tapi sebetulnya kena banget gitu ke kehidupan anak-anaknya begitu. Dan ini salah satunya itu yang dilakukan sama Dr. Yulida juga yang dari Indonesia. Ini juga dia mencoba kayak menggali hal yang terjadi di masyarakat tradisional di Indonesia, kayak gitu. Ini tuh dianggapnya penelitian yang mungkin out of the box gitu kalau di dunia pendidikan, seperti itu. Ini sebenarnya contoh-contoh aja kurang lebih. Nah, sebetulnya itu sih teteh yang yang saya pahami dari penjelasannya Profesor Marek gitu. Mangga sih abis ini kita diskusi aja ya teteh, jadi biar bisa punya pandangan lain gitu soal materinya begitu. Atur nuhun Teh Nadira. Kasih Teh Nadira. Sami-sami itu teteh. Teh, itu Teh yang pertemuan berapa? Abdi namanya nyimak ya, namanya nggak ada laptop. Tadi oke di jalan kene. Iya Ibu, ini tuh pertemuan yang pertama Profesor Marek. Yang pertama yang pertama kuliah umum. Kuliah umum, betul. Metodologi pendidikan anak usia dini ya. Itu ya metodologi, itu yang kuliah umum. Betul, iya yang metodologinya. Iya, betul. Iya. Siap-siap. Hatur nuhun pisan. Bunda-bunda yang lain, sebelumnya hatur nuhun pisan, Teh Nadira udah mau sharing. Dari bunda yang lain, teteh-teteh yang lain yang mau membagikan apa yang didapatkan, apapun itu boleh, Bun. Medlit, ini teh masuk ke Medlit. Iya. Di Teh Rizka, Bunda Ani, Teh Apina, sharing hayu. Teh Nadira, tadi aku cerita ke Bunda Elis.
bahwa memang aku kan cerita curhat, Bun, saya kesulitan untuk yang dosen tamu bahasa Inggris gitu. Memang keterbatasan kemampuan. Tapi dibantu sama Teh Nadira, saya gitu. Oh bagus atuh, saya saling bantu. Saya banyak nanya-nanya ke anak-anak gitu. Ke teman-teman yang itu cerita yang paling terkali saya curhat mudai seperti itu. Oh iya bagus atuh saling bantu. Iya, sebenarnya mah biar kita diskusi juga ya Bu ya. Jadi apa pendapatnya teh nggak satu gitu, bisa saling lihat gitu pendapat dari yang lain. Ya, Kalau dari Abdi Mada, aduh karena bahasa Inggris mah. Mangga Ihayu dari yang lainnya tuh boleh. Teh Nadira makasih banyak ya. Jazakillah Iya, khair sama-sama, teman-teman. Teteh. Makasih banyak membantu. Ini mohon maaf nih sebelumnya kalau aku secara pribadi belum banyak bisa bantu bunda-bunda semua karena ya mungkin keterbatasannya Vina juga gitu kan. Ya Vina mohon maaf ya. Tapi ya alhamdulillahnya aku punya teman-teman yang luar biasa di sini jadi malaikat sekali, Masya Allah. Mudah-mudahan apa ya ilmu dari Teh Nadira semua teman-teman tuh benar-benar bermanfaat gitu buat kami. Jadi insya Allah jadi ladang pahala ke depannya. Amin. Amin, amin, amin. Kan semakin Betul, banyak buat Teh sharing, Nadira. semakin banyak berbagi kan ilmunya itu semakin mendalam. Mantap. Kita mau mulai lah ngerayu. Barokah. Cuma langsung tulis weh sakitu kayak Teh Nadira jadi catat selesai. Buang Teh Nadira. Iya, Cuma seminimalnya gini ya Teh. Jadinya kita teh nangkep itu makna dan maksudnya apa gitu kan. Jadi tidak ngeblank. Jadi setelah tadi Teh Nadira ngepaparin teh kayak saya mah jujur ya kayak baru oh eta artina, oh itu maksudnya gitu. Jujur aja tuh. Jadi makanya pas tadi Teh Nadira ngejelasin teh, oh Profesor teh ngomongin itu, Gusti ya. Masya Allah ya gitu. Teh Api nama mau ngeblank teuing pengen teh sapertos abdi. Sama Bunda Lela, aku mah yang meni nyesel bisanya hari itu tahu itu pagi itu teh makan heula roti, mual nasi uduk, tahu gitu mah. Abdi makan lela comro. Rabu depan. Teh Nadira, jangan berharap diskusi, sudah terima kasih aja kita semuanya kok. nggak apa-apa tuh Teteh biar ini aja.